Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang hari ini kita rasakan. Semoga nikmat ini bisa memberikan daya kepada kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, sekaligus sebagai satu bukti kepada kita bahwa anugerah itu betul-betul nyata adanya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah, yang senantiasa kita teladani hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 177, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat suatu kebaktian. Walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wa malaikati wal kitabi wan nabiyyi wa atal mali ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasaili wa fir riqab. Tapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, wa aqama shalah wa ata zakah wal mufuna bi ahdi idza ahadu. Mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Wasabirina wa fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang mantap imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, dari ayat ini ada 3 hal yang terkandung dalam pokok-pokok ajaran Islam. Yang pertama adalah akidah terkait dengan bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beriman kepada hari kemudian. Nah, hari kemudian inilah yang menyebabkan kalau orang beriman kepada hari kemudian, dia akan berhati-hati di dalam perilaku dan kegiatannya. Karena apa yang akan dilakukan akan membawa konsekuensi di akhirat. Sedangkan kalau orang itu tidak punya keimanan kepada Allah, tidak punya keimanan kepada hari akhir, maka akan menyebabkan perbuatan dan perilakunya ini akan seenaknya saja, hanya menuruti hawa nafsunya. Nah, terkait dengan akidah ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allah
tempat meminta, tiada beranak dan tidak diperenakan, tiada seorang juga yang serupa menyamainya. Jadi dalam surat Al-Ikhlas sangat jelas bahwa keimanan kita tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kemudian bagian yang kedua adalah syariah, yaitu yang terkait dengan garis besar kehidupan yang di dalam kehidupan ini mencakup ibadah, muamalah, toharoh, sholat, zakat, saum, haji. Ibadah dalam arti umum adalah segala yang terkait dengan perbuatan kebaikan yang diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, akhlak. Akhlak ini mencakup pada perbuatan, tingkah laku, dan garis besarnya adalah akhlak itu terbagi menjadi dua. Akhlak terhadap Allah yang telah menciptakan kita, dan akhlak terhadap makhluk yang diciptakan Allah. Mengenai akhlak kepada Allah, itulah yang menjadi esensi dan intisarinya. Akhlak terhadap Allah dirangkaikan secara menyeluruh dan dirumuskan dalam surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah sehari kita baca selama 17 kali, kita sehari semalam melaksanakan sholat rawatib, sholat wajib, sedangkan ditambah dengan sholat sunat. Kalau dalam sholat tarawih saja sudah 11 rakaat ya, itu kalau yang 11, kalau yang 23 rakaat tambah lagi. Jadi dalam surat Al-Fatihah ini adalah isinya memuji Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, meresapkan ke dalam jiwa tentang kecintaan dan kasih sayang Allah kepada hambanya dengan Rahman dan Rahim. Rahman ini semua makhluk akan mendapatkan, tapi Rahim hanya kita-kita saja yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang akan memetik dari 100 rahmah dan rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini di dunia Allah hanya berikan satu saja, Rahman. Dengan Rahman ini semua makhluk saling bercinta dan berkasih sayang, saling berbagi, tetapi kelak di akhirat 99 itu akan dikasihkan kepada yang beriman dan bertakwa sebagai kenikmatan yang sangat mulia. Semoga kita bisa meraihnya dari 99 rahmah rahim dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan selamat di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.